rupa dan apresiasi dan ekspresi seni rupa. Namun sebelum kita belajar, sebelum kita masuk materi, ada baiknya kalau kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Masih ingat kan baca doanya? Baca doa, mulai. Berdoa selesai. Oke, pertemuan kali ini Bu Zizi akan menjelaskan tentang apresiasi dan ekspresi seni rupa. Namun sebelum kita masuk ke pelajaran, tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk mengetahui apa sih seni rupa dan kenapa dan apa yang menjadi contoh bagian dari seni rupa. Apa sih yang membedakan antara seni rupa dengan seni suara? Apa aja apresiasi dan bagaimana apresiasi kita atau apresiasi terhadap seni rupa itu sendiri seperti apa? Ya, oke. Kita masuk ke materi. Seni rupa adalah suatu gambaran atau suatu gagasan atau ide yang estetis, mengandung unsur tersendiri, kemudian memiliki makna yang diwujudkan melalui titik. Biasanya kita kalau gambar pakai titik, melalui titik, kemudian garis, kemudian bidang datar, kemudian dikasih warna, kemudian ada teksturnya, dan yang terakhir ada rona, gelap atau terang. Itu adalah ringkasan singkat mengenai Bu Zizi ulang ya. Jadi seni rupa itu adalah ungkapan gagasan atau perasaan yang estetis dan bermakna yang diungkapkan dalam bentuk titik, garis, kemudian warna, kemudian bidang datar, tekstur, dan rona, baik gelap atau terang. Oke, jadi definisi dari seni rupa. Kemudian seni rupa itu ada dua macam. Yang pertama namanya seni rupa terapan, dan yang kedua namanya seni rupa murni. Minggu lalu pertemuan berikut sebelumnya Bu Zizi sudah membahas singkat ya. Nah, kalau seni rupa murni itu yang dinilai adalah keindahan dari seni rupa itu. Misalkan kalau yang kita gambar bunga, maka nilai keindahan dari bunga itu yang dinilai, namanya seni rupa murni. Kalau yang seni rupa terapan, maka yang dinilai adalah fungsi pemakainya. Jadi tergantung lukisan itu mau dipakainya buat apa gitu. Kalau misalkan dipakai buat pajangan, ya maka nilainya hanya sebagai pajangan. Kalau misalkan seni rupa itu dipakai buat hiasan, ya dia hanya bernilai sebagai hiasan. Jadi itu kurang lebih. Jadi beda fungsi pemakai sama beda keindahan. Selanjutnya adalah unsur dalam seni rupa. Di sini sudah ada baganya, sudah boleh dibuat. Yang pertama ada unsur titik. Setiap kita mau menggambar, pasti kita bikin titik pertama kita itu sudah termasuk bagian dari unsur dalam menggambar. Baik titik sebelum menggambar garis tepi maupun titik yang ada dalam gambar itu sendiri. Kemudian yang kedua ada yang namanya garis. Udah tahu ya, kalau yang kelas 9, dulu kelas 8 sudah pernah diajarin bikin garis tepi, kemudian garis pinggir sama Bu Zizi, termasuk garis dalam gambar. Yang ketiga bentuk. Nah, bentuknya itu mau gambar apa nih? Nah, kalau kemarin gambar model, kita tuh udah punya contohnya apa yang mau digambar. Nah, bentuk dalam seni rupa itu harus menyerupai. Misalnya gini, kalau misalnya kita mau gambarnya bunga, maka yang kita ambil bunga apa? Bunga dengan kelopak daunnya berapa? Atau bunga dengan warna apa? Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, kalau emang bentuknya bunga itu bentuknya bulat, daunnya bulat, ya berarti harus digambar bulat. Tapi kalau misalkan bunga itu daunnya jarum, seperti daun pohon singkong atau daun pohon kelapa, harus digambar juga seperti itu. Itu namanya nilai bentuk. Ya. Kemudian yang keempat adalah bidang datar. Nah, menggambar itu harus menggunakan bidang datar. Ya. Nanti kalau untuk lukisan itu biasanya pakai kertas kanvas, gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak ada, kita masih bisa menggunakan bidang lain seperti buku gambar atau misalkan papan yang sudah tidak terpakai, pokoknya apa aja yang penting bidangnya datar. Kemudian yang selanjutnya adalah warna. Nah, ini kolaborasi warna. Nanti di pertemuan berikutnya Bu Zizi akan menjelaskan bagaimana cara mencampur warna, beberapa warna sehingga menjadi warna asli dan warna campuran. Dan yang terakhir adalah tekstur. Waktu pertemuan sebelumnya di kelas 8 juga Bu Zizi sudah pernah jelaskan tekstur itu ada yang terlihat halus gitu ya, ada yang terlihat kasar, ada yang terlihat merona dan yang lainnya. Nah, yang terakhir ukuran gambar gelap atau terang. Gelap terang di sini bukan berarti efek gambar itu gelap atau terang, tapi gelap atau terang adalah
Artinya gini, jika gambarnya berupa pemandangan alam di kawasan pegunungan dan digambar dengan situasi malam hari, maka suasananya adalah gelap, ya. Maka warna pada gambar tersebut yang tepat atau rona pada gambar tersebut yang tepat adalah gelap. Sedangkan jika kita menggambar situasi pantai di siang hari, berarti rona warna itu adalah terang. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu unsur. Yang selanjutnya adalah apresiasi. Kalau udah belajar seni, berarti harus belajar apresiasi. Apresiasi itu berasal dari bahasa Inggris, berasal dari kata appreciate. Apresiasi itu artinya penghargaan. Nah, bagaimana cara kita menghargai hasil karya seni rupa yang sudah ada atau yang akan kita buat, baik itu seni rupa orang maupun seni rupa yang kita buat sendiri. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika melihat seni rupa. Yang pertama yang harus dilihat adalah nilai moral dari gambar tersebut. Kemudian visi, setiap gambar itu pasti punya tujuannya buat apa. Nah, visinya di situ dilihat. Kemudian yang ketiga, reaksi penonton atau reaksi orang yang menyaksikan gambar atau seni rupa tersebut. Kemudian yang terakhir adalah teknik dalam menggambarnya, bakat dari orang yang menggambar seni rupa tersebut. Nah, kalau sudah kita menganalisis semua itu, barulah diberikan apresiasi. Tingkatan apresiasi itu ada banyak ya. Tingkatan dalam apresiasi seni itu ada 5. Jadi setelah kita melihat hasil seni rupa itu, ada 5 tingkatan yang bisa kita lakukan. Yang pertama yang kita lihat adalah penikmatan. Jadi kita menikmati hasil karya seni yang kita buat, baik itu buatan kita sendiri maupun buatan orang lain. Wah, gambarnya bagus ya, atau misalkan ketika melihat gambar itu kita merasakan bahwa gambar itu memang benar-benar seperti nyata. Nah, itu namanya unsur penikmatan. Berarti nilainya hanya untuk dinikmati. Kemudian yang kedua unsurnya adalah pemahaman. Kita paham arti dari gambar yang sudah kita buat atau gambar yang dibuat oleh orang lain. Itu namanya unsur pemahaman, ya. Nah, yang ketiga namanya unsur penilaian. Baru kita bisa kasih nilai. Oh, gambar ini nilainya 80, atau gambar ini mengandung unsur ekonomis, atau gambar ini mengandung unsur agamis, atau gambar ini memiliki nilai tekstur yang halus dan seterusnya. Kalau sudah sampai ke tahap penilaian, berarti kita sudah melewati tahap penikmatan dan sudah melewati tahap pemahaman. Artinya kita sudah benar-benar ikut tahu dalam gambar tersebut, baik itu gambar kita sendiri maupun gambar orang lain. Kemudian yang keempat adalah namanya penghayatan. Nah, dalam penghayatan berarti kita merasakan gambar itu seolah-olah atau seni rupa itu seolah-olah nyata, ada, terlihat, dan kita termasuk di dalamnya. Ya, kalau sudah sampai ke unsur penghayatan nih, berarti taraf seni kamu sudah tergolong tinggi. Artinya apa? Kamu sudah bisa melihat sebuah seni dalam wujud asli, kemudian bisa mengapresiasikan diri kamu sampai ikut menghayati seni tersebut. Ya, dan yang terakhir namanya implikasi. Implikasi itu berarti dari gambar yang sudah kita saksikan tadi, yang sudah kita hayati, justru kita semakin semangat, justru muncul ide baru sehingga kita bisa menciptakan gambar yang baru lagi dengan ide yang lebih kreatif dan gambar yang lebih bagus lagi berdasarkan penghayatan pada gambar yang sebelumnya. Oke, itu bagian dari bagaimana cara kita mengapresiasikan sebuah seni rupa. Dan yang terakhir, sebelum penutup dari materi ini, bagaimana sih cara kita membuat karya seni yang baik atau kriteria karya seni yang baik itu seperti apa sih? Ada 5 cara. Yang pertama, harus memiliki ide dan gagasan sendiri. Jadi harus punya ide yang kreatif atau gagasan yang kreatif. Dari mana bisa dapat ide dan gagasan? Biasanya dapat ide dan gagasan kalau untuk seni tergantung momen seseorang. Misalnya bisa lagi jalan-jalan, atau bisa ketika melihat sebuah pertunjukan dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, kreativitas. Nah, ini waktu kelas 8 kalian kan sudah tergolong siswa-siswa yang kreatif gitu ya, sudah pernah gambar macam-macam. Nah, sekarang bagaimana caranya mengubah gambar itu menjadi sebuah lukisan. Kemudian yang ketiga, gaya atau ekspresi yang dikeluarkan. Kalau gambar itu harus menggunakan ekspresi dari dalam diri. Jadi benar-benar
gambar yang kita buat itu berasal dari ekspresi jiwa kita sendiri, sehingga gambar itu memiliki nilai dan unsur seni yang lebih tinggi daripada gambar yang mencontek atau melihat gambar orang lain, gitu ya. Misalkan menggali potensi dari dalam diri kamu. Yang selanjutnya adalah teknik representasi. Jadi ketika kita menggambar atau membuat sebuah seni rupa, kita juga harus memperhatikan bagaimana pandangan orang ketika mereka melihat gambar kita, sehingga gambar yang kita buat akan menghasilkan gambar yang baik dan enak juga dipandang oleh banyak orang. Dan yang terakhir adalah teknik kerajinan. Nah, teknik kerajinan ini berasal dari alat, bahan, kemudian model gambar yang kita miliki. Kalau alat dan bahan yang kita gunakan berkualitas, maka gambar juga akan mendukung kualitas yang bagus juga, dan sebaliknya. Tapi bukan berarti alat dan bahan yang modern bisa menghasilkan gambar yang bagus juga, enggak juga. Tapi setiap alat atau bahan yang bagus akan menghasilkan karya seni yang bagus dan akan dilihat juga menjadi bagus, gitu ya. Intinya adalah ada 5 hal yang harus diperhatikan agar gambar kamu menarik dan enak dipandang. Yang pertama, harus memiliki ide dan ide atau gagasan original atau ide atau gagasan yang berasal dari diri sendiri. Kemudian yang kedua, harus mengeluarkan kreativitas yang kamu miliki. Kemudian yang ketiga, gaya atau ekspresinya harus dituangkan benar-benar real, 100% murni dari ekspresi yang kamu miliki. Kemudian yang keempat, harus representasi. Ingat, gambarmu adalah bukan untukmu sendiri, tapi disaksikan juga dan akan dilihat juga oleh banyak orang. Dan yang terakhir, teknik kerajinan. Biasakan menggunakan bahan-bahan yang bagus dan yang berkualitas. Ibu rasa cukup materi dari Ibu di pertemuan kita yang kedua. Kerjakan soal latihannya di link yang nanti akan di-share oleh guru wali kelas kamu. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.